Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita diberi kesempatan kembali bisa bermajelis tazkiyatun nafas. Bagaimana kita membersihkan diri kita. Salah satu cara, dan ini memang cara yang paling utama di dalam membersihkan diri kita, adalah mentazkiyah diri dengan iman. Jadi iman itu bisa mentazkiyah diri kita. Hanya saja seperti yang kemarin kita sampaikan, iman yang bisa mentazkiyah diri kita adalah iman yang sudah dirasakan manisnya di dalam amal saleh. Jadi inilah iman yang bisa membersihkan hati kita. Iman yang sudah dirasakan manisnya di dalam amal saleh. Jadi yang terasa itu bukan manisnya amal salehnya, tapi manisnya iman di dalam amal saleh. Karena itu kalau seandainya ada orang mengaku beriman tapi imannya tidak ditindaklanjuti dengan amal saleh, ya tidak akan merasakan manisnya iman. Jadi kalau mau dianalogikan, lidah itu kan nikmat. Cuma kita merasakan nikmatnya lidah itu kapan? Pada saat kita makan. Nah, sebenarnya yang menyebabkan makanan itu enak karena makanannya atau lebih karena lidahnya? Lidahnya. Seenak apapun makanan, kalau lidahnya sariawan 20 titik, maka makan sate itu penderitaan. Nah, maka sebenarnya seperti itu yang membuat kita merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya baca Quran. Itu karena kita salat dan baca Quran serta amal soleh yang lain itu betul-betul disertai dengan iman. Jadi ini iman yang bisa membersihkan. Jadi ketika kita salat, ya salat yang dirasakan manisnya, nikmatnya oleh iman, itu yang bisa membersihkan hati. Itu yang bisa membersihkan hati. Dan ketika hati ini bersih, maka seperti yang dijaminkan oleh Allah, ya, kalau contohnya adalah salat, adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita tercegah dari melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi yang menyebabkan salat itu bisa mencegah kita dari melakukan perbuatan keji dan mungkar itu sebenarnya tidak langsung. Awalnya salat itu membersihkan hati kita. Nah, bersihnya hati inilah yang menyebabkan kita tercegah dari melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi sama dengan bapak ibu pulang dari mana lah gitu, harus melewati jalan yang berlumpur, akhirnya baju kita kotor, badan kita juga kotor. Dalam keadaan baju kita kotor, badan kita kotor, terus di depan kok ada genangan air kotor, kita cenderung menghindar atau diterabas. Ya diterabas lah, kenapa lah? Ini badan kotor, baju kotor, ketemu air kotor, ya udah sisan. Begitu sampai rumah, kita mandi, kita ganti baju, badan bersih, baju kita juga bersih. Ternyata kita harus keluar lagi, melewati jalan yang tadi. Iya, kira-kira genangan air kotor yang tadi kita
terjang, kita terabas. Kali ini diterabas nggak? Nggak. Udah otomatis kan kita menghindar. Ya, nggak mungkin kan? Udah bersih. Nah, sama dengan sholat. Dan sholat yang Allah sebutkan di surat Al-Ankabut ayat 45 itu sampel bagi amal-amal soleh yang lain. Yang kalau dilakukan betul-betul dengan iman, itu pengaruhnya hati menjadi bersih. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita katakan bahwa iman itu bisa membuat kita merasakan manisnya di dalam amal salih. Merasakan manisnya itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di surat Al-Kahfi ayat kedua dan ketiga. Di bagian tengah Allah mengatakan wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasanah. Dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang beriman dan beramal salih. Beriman dan beramal salih. Anna lahum, sesungguhnya bagi mereka ajran hasanah, ada pahala yang baik. Iya. Ajran hasanah, pahala atau balasan yang baik. Ajran hasanah. Nah, apa wujud ajran hasanah di sini? Wujudnya adalah makithina fihi abada. Kelewat. Makithina fihi abada. Jadi mereka berada di dalam surga untuk selama-lamanya. Jadi orang yang beriman dan beramal saleh itu akan mendapatkan ajran hasanah. Wujud ajran hasanahnya adalah tinggal di surga selama-lamanya. Kalau tinggal di surga selama-lamanya, kebayangnya kalau di surga itu nikmat atau nikmat? Nikmat. Dan kalau kita mengambil ibrahnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, besok ketika kita masuk surga, Bapak Ibu, suguhan pertama yang Allah hidangkan untuk kita apa? Walaupun selama ini kita mengenal ya surga itu penuh dengan makanan, minuman yang lezat, yang enak gitu. Tapi kalau kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata suguhan pertama ketika kita masuk surga bukan makanan, bukan minuman, tetapi kita disuruh baca Quran. Kita disuruh baca Quran. Jadi ada perintah iqra warqa. Bacalah olehmu Quran dan naiklah. Warattil kama turattil fid dunya. Baca Quran dengan pelan-pelan sebagaimana kalian membacanya pelan-pelan waktu di dunia. Baca tartil. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra. Dan sesungguhnya kedudukan kalian di surga ada pada akhir ayat yang kalian baca. Banyak para ulama yang menyebutkan ini hadis menunjukkan keutamaan orang yang hafal Quran. Karena perintah bacalah, ya, waktu di surga itu tidak disodorin Qurannya. Berarti bacalah apa yang dulu hafal. Jadi kalau waktu di dunia ya, sampai meninggal hafal Al-Fatihah, hanya Al-Fatihah, ya nanti baca Al-Fatihah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sambil baca Al-Fatihah itu ya, ibarat naik lift itu naik. Begitu sampai waladhdallin berhenti. Ya udah surganya di situ. Kalau cuma hafal Al-Fatihah. Kalau hafal An-Nas ya naik lagi. Hafal Al-Baqarah naik lagi. Nah, ini makna dari ayat. Sekaligus hadis ya.
Hadis ini juga memberikan pengertian kepada kita, berarti suguhan pertama nanti waktu kita masuk surga adalah baca Quran. Membaca Quran. Nah, berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baca Quran itu adalah suguhan. Suguhan surga yang Allah hadirkan ketika kita masih hidup di dunia. Nah, kalau suguhan, iya, itu rasanya nikmat atau enggak nikmat? Nah, ini nanti tergantung kita baca Quran pakai iman tidak. Iya. Kalau baca Qurannya pakai iman, betul-betul pakai iman, bukankah orang yang beriman itu menjadi sahabatnya Al-Quran? Yang namanya sahabat, ya, kita ngobrol sama sahabat baik, sahabat dekat, sejam 2 jam terasa enggak? Ya enggak ya. Kita ngobrol dengan Quran kan berarti kita baca Quran. Kalau kita baca sejam 2 jam terasa enggak? Nah, itu sebenarnya menunjukkan ya, sejauh mana kita merasakan ya, tilawah Quran itu suguhan. Ya, suguhan bagi kita. Nah, ini nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah menjadi sampel juga bagaimana dengan amal-amal yang lain. Yang kata kuncinya, apapun amalnya akan dirasa nikmat kalau dengan iman. Apapun amalnya kalau dilakukan dengan iman, ya, itu akan nikmat. Nah, jadi wajarlah kalau Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang seperti ini balasan surga. Dan kalau kita ditanya surga itu untuk siapa? Bukankah hanya untuk orang yang beriman? Ya. Tapi surga atau orang yang beriman itu bisa masuk surga sebenarnya lantaran apa? Jadi iman itu bisa menjadi jalan bagi siapapun untuk bisa masuk surga. Karena memang surga diperuntukkan hanya untuk orang yang beriman. Berarti orang yang nggak beriman nggak masuk surga? Ya. Gimana kalau orang yang nggak beriman itu baik sekali? Sama. Sebaik apapun orang, kalau nggak beriman nggak akan masuk surga. Nggak akan. Sebaik apapun akhlaknya, sebaik apapun amal sosialnya, kalau mereka nggak beriman, maka semua kebaikannya itu tidak akan membawa mereka ke surga. Itu keyakinan kita. Iya. Dan itu sesuatu yang logis. Ya, selogis kalau seandainya ada di sekolah, ada orang, ada anak yang sebenarnya status dia itu belum terdaftar di sekolah itu, tapi ngikut sama temennya. Jadi ikut dengerin itu. Kalau ujian ya dia ikut ujian itu. Dan kalau ikut ujian tuh nilainya selalu tinggi, nilainya A gitu. Begitu masa akhir, anak ini tidak dapat ijazah. Ketika dia protes, kenapa saya nggak dapat ijazah? Saya kan ikut kuliah, saya kan ikut di kelas, ikut ujian. Apa jawabannya? Nama Anda tidak terdaftar. Ya, bukankah dari awal Anda tidak mendaftar untuk sekolah, kuliah di tempat kami? Walaupun Anda ikut ujian, ujiannya nilainya tinggi, nggak ada. Itu kan sesuatu yang wajar. Nah, hal yang sama dengan iman. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sih sebenarnya iman itu? Iman adalah keyakinan yang tertanam di dalam hati. Apa yang kemudian kita sering menyebutnya dengan tasdiqum bil jinan. Kemudian diucapkan dengan lisan, berarti wa iqrarun bil lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan, wa amalun bil arkan. Inilah hakikat iman. Keyakinan yang tertanam di dalam hati diucapkan dengan lisan
dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, amal perbuatan yang betul-betul didasarkan atas iman, itulah yang disebut dengan amal salih. Ya, karena itu amal salih adalah amal baik yang dilakukan semata karena iman kepada Allah. Jadi amal salih itu pasti amal baik. Ya, yang dilakukan karena iman kepada Allah. Jadi yang menyebabkan amal itu salih, komponennya dua. Pertama, amal itu memang baik, dan yang kedua dilakukan karena iman. Artinya kalau seandainya ada orang yang dia melakukan amal baik, tapi bukan karena imannya kepada Allah, maka status amal baiknya ya sebatas amal baik, tidak akan naik menjadi amal salih. Ya, karena itu kalau seandainya ada orang yang beriman, sebaik apapun dia amalnya, ya sebatas amal baik. Jadi kalau kita mengatakan dia orang baik, iya, tapi dia bukan orang salih. Karena orang salih adalah orang yang melakukan kebaikannya atas dasar iman. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, karena itu mukmin yang masuk surga adalah mukmin yang mengisi hidupnya dengan hanya dengan amal salih. Mukmin yang masuk surga adalah mukmin yang mengisi hidupnya hanya dengan amal salih. Ya, ini hanya dengan amal baik yang dia lakukan semata-mata karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga wajar kalau Allah menjanjikan surga untuk mukmin yang beramal saleh. Iya, untuk mukmin yang beramal saleh Allah menjanjikan surga. Ya, karena itu ada seorang ulama yang dia pernah mengatakan, "Man la yadkhul jannatad dunya la yadkhul jannatal akhirah." Siapa yang tidak memasuki surga dunia, dia tidak akan memasuki surga akhirat. Ketika beliau ditanya apa itu surga dunia, dia mengatakan surga dunia adalah iman. Jadi iman itu adalah surga dunia. Iman adalah surga dunia yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini sudah ada surga. Ya, namanya adalah iman. Nah, karena iman adalah surga dunia, terus hubungannya dengan amal salih, maka amal salih adalah cara kita menikmatinya. Cara kita menikmatinya. Sehingga secara otomatis amal salih itu nikmat. Amal salih itu nikmat. Jadi salat, baca Quran, zikir, apa saja kalau memang itu adalah amal baik, kalau betul-betul dilakukan dengan iman, itu pasti nikmat. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita merasa sudah melakukan amal kebaikan, tapi kok saya belum merasakan nikmatnya, maka cek kita melakukan amal kebaikan itu karena iman enggak. Hampir bisa dipastikan bukan karena iman. Iya, hampir bisa dipastikan bukan karena iman. Kalau melakukan amal kebaikan kok berat. Iya. Jadi contoh sederhana memaafkan. Ringan atau berat? Berat. Nah, itu karena dia melakukannya tidak karena iman. Kalau karena iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nikmat sekali, nikmat. Iya, ada kepuasan tersendiri ketika kita bisa memaafkan kesalahan orang lain. Yang kepuasannya itu betul-betul nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau seandainya Bapak Ibu melihat ada orang yang dia hampir masuk ke jurang, ya, hampir masuk ke jurang. Tapi kita berhasil menangkap dia dan kemudian dia selamat. Ya, kita sempat kemudian pegang tangannya, ya, kemudian kita angkat, dia akhirnya selamat. Kita yang berhasil menyelamatkan beliau itu ada rasa apa? Rasa bahagia enggak? Bahagia yang luar biasa. Betul Bapak Ibu? Ya. Tahukah kita ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, itu sama dengan kita menyelamatkan dia dari kehinaan di yaumil akhir. Kita menyelamatkan dia dari kehinaan di yaumil akhir.
kehinaan yang luar biasa, menyelamatkan dia dari kezaliman, di mana balasan kezaliman itu neraka. Logikanya, ketika kita memaafkan orang lain dan makna memaafkan seperti itu, maka memaafkan orang lain itu kebahagiaan nggak Bapak Ibu? Kebahagiaan. Itu kebahagiaan. Udah otomatis kebahagiaan. Jadi kalau seandainya kita memaafkan kok nggak bahagia, itu kita bisa bayangkan, berhasil menyelamatkan orang, mau masuk jurang, berhasil. Kemudian kita ditanya, gimana Pak rasanya bisa menyelamatkan dia? Nyesel saya. Nyesel saya, kenapa saya kok menyelamatkan dia? Wah, itu ketika diwawancarai dan dia bilang nyesel itu, semua orang akan menghukumi dia sebagai orang apa? Orang baik atau orang yang nggak baik? Berubah kan menjadi orang yang nggak baik, padahal dia udah menyelamatkan. Persoalannya dia bilang nyesel. Kita kalau bisa memaafkan orang lain, itu bahagia atau masih nahan? Nah, itu sebenarnya persoalannya adalah iman. Iya, persoalannya adalah iman. Nah, kenapa iman kita belum membuat kita merasakan nikmatnya melakukan amal-amal kebaikan? Kemarin ya sempat kita bahas ya. Kalau iman itu iya, ibarat kotak heksagonal yang diapit oleh 6 kotak heksagonal yang wujudnya adalah rasa yang terbentuk antara kita dengan Allah. Apa 6 itu? Pertama, al-hub, cinta. Kedua, asyauq, rindu. Ketiga, ar-raja, harapan. Keempat, al-khauf, takut. Kelima, at-ta'zim, mengagungkan Allah. Dan keenam adalah al-himmah, keinginan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, inilah 6 rasa yang sesungguhnya secara otomatis dimiliki oleh orang yang beriman. Jadi khub, syauq, raja, khauf, ta'zim dan himmah itu adalah akibat dari iman. Akibat dari iman. Iya. Jadi kalau sekali lagi dianalogikan dengan lidah, akibat lidah kan kita jadi merasakan asin, manis, asam. Itu lidah. Nah, orang kalau betul-betul beriman, dia pasti punya rasa cinta ke Allah, rasa rindu ke Allah, harapan untuk mendapatkan ampunan Allah, takut kalau Allah tidak ridha, takut terhadap kemurkaan Allah, ta'zim betul kepada syiar-syiar Allah, dan punya cita-cita khusus. Iya, cita-cita khusus antara kita dengan Allah. Yang kalau mau diglobalkan, cita-cita khusus itu adalah husnul khatimah. Sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang betul-betul beriman itu kadang menyimpan cita-cita khusus yang hanya diketahui antara dia dengan Allah. Harapan yang spesial ya, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kadang memang menanti ya, menanti betul himmah ya, himmah spesial antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mencatat betul ya, harapan spesial kita yang betul-betul itu sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala terharu kepada kita. Ya, tapi kalau secara umum tadi kita sebut husnul khatimah. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika iman kita dikelilingi oleh 6 ini, maka seperti pekan lalu kita sampaikan, buahnya pertama iman kita menjadi iman yang enggak gampang goyah. Gimana bisa goyah kan? Diapit sedemikian rapatnya. Orang mau ngambil iman kita nggak bisa. Iblis, setan nggak bisa ngambil iman. Diancam, ditakut-takuti juga nggak bisa. Ini kan gambaran imannya Bilal ya, sosok Bilal itu kan sudah
cintanya, rindunya, harapannya, takutnya, ta'zimnya dan himmahnya ke Allah Subhanahu wa taala itu terbukti. Hal yang sama sebenarnya terjadi pada siapapun termasuk pada diri kita. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika iman kita ini sisi lain. Ya. Sisi lain dari ketika iman kita dikelilingi oleh 6 ini, ya, cinta Allah berarti ingin dekat dengan Allah, ingin jumpa dengan Allah, ya, berharap ampunan Allah, dan akhirnya adalah himmah itu husnul khatimah. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman seperti ini, ya, kelak akan menjadikan hidup kita dikelilingi oleh ibadah dan amal salih. Dikelilingi oleh ibadah dan amal salih. Jadi ibadah dan amal salih itu selalu mengelilingi kita. Sehingga apapun yang kita lakukan itu tidak pernah bisa keluar dari ibadah dan amal salih. Itu kalau 6 ini betul-betul ada, mengapit mengelilingi iman kita. Apapun yang kita lakukan itu pasti bernilai ibadah, bernilai amal salih. Iya, nggak bisa lepas. Jadi ketika kita makan pun, makan kita bernilai ibadah dan amal salih. Ini akibat kalau seandainya iman kita betul-betul dikelilingi oleh 6 rasa ini. Sekedar kita silaturahim, jelas kalau silaturahim yang bernilai ibadah, nyuci, nyapu, gitu. Bahkan apapun yang kita lihat itu bisa bernilai ibadah. Apapun yang kita dengar bernilai ibadah. Diamnya kita pun bisa bernilai ibadah. Itu kalau hidup kita dikelilingi oleh 6 rasa ini. Dan tidak hanya sekedar itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puncaknya nanti apapun ibadah dan amal saleh kita itu akan terasa nikmatnya. Terasa nikmatnya. Dan nikmatnya itu beda-beda antara seandainya kita ibadah, iya, karena khub, ibadah amal saleh karena syauq, ibadah dan amal saleh karena roja, itu menghasilkan ajran hasanah. Kalau kita kembali kepada surat Al-Kahfi ayat 2 tadi, ya, itu ajran hasanahnya bisa beda-beda. Kan orang-orang yang beriman, wa basyiril ladzina amanu wa basyiril mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang beramal saleh, sungguh untuk mereka ajran hasanah, ada pahala yang baik. Nah, pahala yang baiknya itu Bapak Ibu yang rahmati Allah beda-beda. Antara orang yang beramal karena khub, beramal karena syauq, beramal karena roja, khauf, ta'zim dan himmah. Nah, bedanya di mana? Pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melakukan amal kebaikan karena hub, amal ibadah karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Bapak Ibu kita semua hadir ke sini betul-betul atas dasar hub, atas dasar cinta kepada Allah. Ya, kenapa Bapak Ibu kok ke masjid untuk salat zuhur? Betul-betul di sini ada satu keinginan yang sangat kuat, keinginan yang didasarkan iman. Saya pengen dekat dengan Allah. Saya pengen dekat dengan Allah. Saya pengen taqarrub kepada Allah. Berarti kan dasarnya adalah hub. Maka ajran hasanahnya, pahala baiknya berupa apa? Pahala baiknya berupa al-itminanul qalbi, ketenangan hati. Allah akan buat kita merasakan ketenangan hati. Jadi itu udah otomatis. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Menyebut nama Allah karena pengen dekat dengan Allah. Ya, orang kalau berzikir kan tujuannya untuk apa lagi? Taqarrub. Sehingga kalau kita sholat pengen taqarrub kepada Allah, puasa pengen taqarrub kepada Allah,
Apapun yang memang akan membuat kita dekat dengan Allah, kita lakukan memang karena pengen dekat dengan Allah. Allah akan berikan kepada kita rasa namanya al-itmi'nanul qalbi, ketenangan hati. Jadi ketenangan hati itu akan hadir secara alamiah. Hati kita menjadi tenang. Jadi nggak perlu dibikin-bikin dah, dengan sendirinya hati ini tenang. Macam kita makan dadar telur kebanyakan garam, udah otomatis asin. Ya, tanpa harus dibuat-buat. Walaupun kita berusaha mencegah jangan sampai asin, tetap aja. Sama kalau seandainya kita beribadah, beramal salih semata-mata karena cinta, semata-mata karena kita pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita beribadah karena iman juga, cuma yang dominan itu rasa syauq, rasa rindu kepada Allah, rindu pengen bertemu dengan Allah. Rindu pengen berjumpa dengan Allah. Orang kalau rindu itu kelihatan nggak di wajahnya? Kelihatan kan? Wajah orang rindu dengan wajah orang nggak rindu itu kan beda. Kelihatan. Kalau seandainya kita menjemput orang tua yang baru pulang haji di bandara gitu, wajah kita sama nggak dengan wajah orang-orang yang tidak menjemput? Kan beda. Wajah kita wajah kerinduan. Nah, Ali bin Abi Thalib pernah waktu beliau mau sholat masih di masjid, wajah beliau kelihatan lain. Orang-orang pada nanya, Ali, kenapa wajahmu seperti itu? Apa kata beliau? Kalian tidak tahu sebentar lagi saya akan ketemu siapa. Kalian tidak tahu sebentar lagi saya akan menghadap siapa. Jadi beribadah, beramal saleh karena rindu. Rindu kepada Allah, rindu pengen bertemu dengan Allah. Maka Allah akan karuniakan untuk kita ajran hasanah. Wujudnya adalah asyauq al-ukhrawi, kerinduan ukhrawi, kerinduan kepada akhirat, kerinduan kepada akhirat. Dimana kerinduan kepada akhirat itu nggak bisa diusahakan, nggak bisa diusahakan. Dia hadir dengan sendirinya. Hadir karena memang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kita semua kan sudah tahu seperti apa keindahan di akhirat, betul? Iya, sudah tahu surga kayak apa. Iya. Sudah pernah baca seperti apa bidadari? Cuma pertanyaannya rindu enggak? Nyata belum. Harusnya kan rindu. Harusnya rindu. Harusnya kita tinggal di dunia ini betah atau enggak betah? Enggak betah. Pengen segera pindah. Pengen segera pindah. Ya Allah, kapan gitu. Jadi bangun tidur itu, ya Allah, kok saya masih hidup. Iya. Nah, kenapa? Karena memang kerinduan akhirat, kerinduan ukhrawi itu adalah buah dari kita melakukan ibadah dan amal saleh karena rindu kepada Allah. Yang ketiga, kalau kita beribadah, beramal saleh karena raja, maka Allah akan berikan kepada kita ajran hasanah berupa izalatul khuzn, hilangnya kesedihan, hilangnya kesusahan. Kenapa? Karena sebenarnya yang membuat kita sedih, yang membuat kita susah itu banyaknya dosa. Banyaknya dosa. Asli itu. Cuma kita aja yang kadang bisa nggak mau ngakui atau memang karena nggak paham. Tapi asli itu kesedihan, kesusahan, kegalauan, kegelisahan itu lebih karena banyaknya dosa. Nah, ini saya ibadah, saya amal salih dengan harapan Allah mengampuni dosa saya. Allah pasti akan mengampuni. Begitu Allah mengampuni, hilang sudah kesedihan. Yang keempat, al-khauf. Orang kalau beribadah dan beramal saleh karena khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadanya sa'atul qalbi, lapangnya hati.
lapangnya hati. Karena takut itu kan membuat hati jadi sempit. Iya, takut itu kan membuat hati jadi ciut. Takut itu membuat orang hilang keberanian. Nah, ini orang yang beribadah karena rasa takutnya kepada Allah, justru Bapak Ibu yang rahmati Allah, buahnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan cabut dari kita rasa takut kepada selain Allah, dan Allah akan timpakan untuk kita, Allah timpakan kepada kita sesuatu selain Allah itu jadi takut kepada kita. Jadi Allah timpakan rasa takut kepada apapun, takut kepada kita. Jadi kita nggak pernah punya rasa takut, karena sebelum kita takut, yang kita takuti takut duluan. Jadi ketemu anjing gitu ya, wah kan sudah kebayang kan. Tapi sebelum rasa takut itu muncul, ternyata anjingnya takut duluan gitu. Dia tiba-tiba pergi gitu, atau tiba-tiba mundur gitu. Nah, ketika kita ngelihat anjing dan kelihatan anjingnya ketakutan, ngelihat kita ketakutan, kita jadi takut atau nggak takut? Nggak takut. Itu buah dari kita beribadah dan beramal saleh karena rasa takut kepada Allah. Yang kelima, kalau kita beribadah dan beramal saleh karena ta'zim, Allah akan berikan kepada kita ajran hasanah bernama al-izzah. Al-izzah, ya, kemuliaan. Kemuliaan yang membuat kita menjadi orang yang pantas untuk diperhitungkan. Ya, izzah yang membuat kita tidak bisa dipermainkan oleh siapapun. Ya, karena kita punya izzah. Ya, kita nggak bisa diajak berkompromi untuk sebuah kebatilan. Kita akan menjadi pribadi yang berwibawa di hadapan siapapun, bahkan mungkin di hadapan atasan. Sehingga kadang orang-orang seperti ini ya malah nampak lebih berwibawa dari siapapun. Ya, karena dia beribadah dan beramal saleh semata-mata karena ta'zimnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kalau himmah, kita beribadah karena pengen husnul khatimah, maka Allah akan karuniakan kepada kita rasa ikhlas. Rasa ikhlas. Dan memang seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Orang kalau semangat husnul khatimahnya tinggi, saya pengen husnul khatimah, itu udah secara otomatis dia akan ikhlas. Dia akan ikhlas. Karena tahu betul selain ikhlas itu tidak akan membawa ke husnul khatimah. Jadi dia akan sangat sensitif. Ya, akan sangat sensitif terhadap hal-hal yang akan membuat dia husnul khatimah atau su'ul khatimah. Jadi kayak dongkol ya. Kan sebenarnya secara kasat mata aja, dongkol itu bisa membawa kita husnul khatimah enggak? Ya enggak kan? Karena itu orang kalau ibadahnya pengen husnul khatimah, sulit untuk dongkol. Sulit untuk dongkol. Kenapa? Karena tahu betul dongkol itu tidak akan membawa saya husnul khatimah. Nah kalau nggak dongkol berarti ikhlas. Jengkel juga nggak bisa. Kenapa? Jengkel tidak bisa membawa husnul khatimah. Jadi pada akhirnya Allah karuniakan kepada dia ya, segala kesenangan-kesenangan, segala rasa yang akan membuat dia mudah untuk mendapatkan husnul khatimah. Mau marah itu nggak jadi. Kenapa? Dan ini tidak akan membuat saya husnul khatimah. Jadi ada sense, ya, ada kepekaan di dalam dirinya yang kemudian dalam bahasa gampangnya ya betul-betul dia akan menjadi pribadi yang ikhlas. Jadi inilah tanda kalau kita melakukan amal itu betul-betul karena iman. Keenamnya, mudah-mudahan bisa kita rasakan setelah kita memanage betul amal kebaikan kita sepenuhnya karena iman. Bisa karena iman ini karena cinta kita kepada Allah, rindu kita kepada Allah, harapan akan ampunan Allah, takut kepada murka Allah, atau ta'zim kepada syiar Allah. Dan mudah-mudahan semuanya akan membawa kita insyaallah husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dah lewat dari jam 1. Mohon maaf, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.